Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru SD Negeri Wonojaya yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah mengawali perjumpaan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat serta atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir dan berkumpul bersilaturahim tentunya dalam rangka mendengarkan pemaparan atau presentasi tentang materi diseminasi budaya positif dan insyaallah nanti akan disampaikan oleh rekan kita yang kebetulan selaku calon guru penggerak yaitu Bapak Hendra Sudirman dari SD Negeri Wonojaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengenai budaya positif itu tentunya kita wajib dan memang harus melaksanakan hal-hal budaya positif. Salah satu budaya positif khususnya tentang mengajar yaitu memberikan ilmu, transfer ilmu kepada peserta didik, baik itu yang hubungan dengan ilmu eksakta ataupun eksakta. Dan yang kedua, budaya positif yang paling sangat penting yaitu budaya akhlakul karimah ataupun budaya yang baik. Agar dengan budaya positif ini dapat menciptakan peserta didik yang utama adalah attitude ataupun berakhlakul karimah, bermoral baik. Yang kedua adalah menciptakan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Nah, tentang budaya positif ini lebih jelasnya, lebih luasnya 60 menit ke depan insya Allah akan dipresentasikan oleh rekan kita, salah satu staf pengajar di SD Wonojaya yang merupakan calon guru penggerak. Mudah-mudahan Hendra ini setelah calon kita doakan menjadi guru penggerak. Amin. Tidak hanya Pak Hendra, rekan kita Pak Nasep, Pak Denny, Bu Rina, juga Pak Jajang, Pak Dek, Kagak luasa. Insyaallah ya Pak Dek, walaupun tinggal beberapa tahun lagi Pak Dek, kalau contoh ditakdirkan oleh Allah jadi guru penggerak ya Pak Dek. Amin. Tidak hanya guru penggerak, sekolah, kepala sekolah dan sekolah penggerak ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, agar mengefektifkan waktu kita berikan saja pada Bapak Hendra Sudirman yang akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Silakan kepada Bapak Hendra untuk memberikan presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat
Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wanajaya, yang saya hormati rekan-rekan, Bapak Ibu, Guru SD Negeri Wanajaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan hari ini senantiasa kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru dalam mendidik anak-anak kita di SD Negeri Wanajaya ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk melaksanakan pembahasan dari program pendidikan guru penggerak ini. Juga ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru SD Negeri Wanajaya yang senantiasa mendukung dari proses kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalankan pada saat ini. Saya selaku CGP atau calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cianjur tahun 2023. Juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dilaksanakannya kegiatan ini telah mengganggu waktu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat ridho dan ikhlas dan mau kerjasama dalam kegiatan hari ini. Bagaimana Pak Bu? Ridho? Alhamdulillah. Siap untuk mengikuti kegiatan hari ini ya? Kalau begitu, kalau siap, saya nanti bilang SD Wanajaya, Bapak Ibu harus jawab dengan semangat luar biasa hebat. Siap Bapak Ibu? Siap. SD Wanajaya, semangat luar biasa hebat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung aja ke pembahasan yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya di sini saya bisa berdiri di Bapak Ibu, bukan berarti saya ini lebih baik dari Bapak Ibu, tapi saya juga masih belajar, terutama dalam meningkatkan kompetensi diri dalam nanti mengembangkan diri di sekolah ini dan mendidik anak-anak kita untuk bisa lebih baik lagi. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pembahasan yang akan dibahas yang sudah Bapak Kepala Sekolah sampaikan juga, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang tentunya yang harus kita terapkan di sekolah ini, yang tentunya berpihak pada murid, sehingga kita dapat membentuk karakter murid mempunyai kepribadian yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Minter. Seperti itu, lebih singkatnya lagi. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Perlu saya jelaskan pemaparan atau penjelasan materi ini merupakan salah satu dari tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 ini. Jadi dalam aksi nyata ini adalah tugas terakhir di modul 1.4 pada aksi nyata yang sedang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa bermanfaat untuk kita dan dapat dilaksanakan di sekolah kita. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, perubahan paradigma. Pada kegiatan pemanding, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, kita bayangkan itu adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi,
menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Boleh kalian Bapak Ibu untuk mempraktikkan mengepalkan tangan. Misalkan di kepala tangan Bapak Ibu itu ada benda yang sangat berharga. Dan misalkan ada teman atau rekan kita, misalkan katakan di sini B, untuk mencoba membukanya. Nah, ada pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi 3 pertanyaan ini. Lanjut. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi kitalah yang menjadi kendali untuk dapat membuka kepalan tangan kita. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini dari paradigma ini yang tadi stimulus respon kita ubah menjadi ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon contohnya paling-palingnya seperti realitas atau kebutuhan kita sama, pada teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi maksudnya begini, kadang kita itu menganggap siswa itu kebutuhannya sama, padahal siswa itu kebutuhannya berbeda. Jadi kita itu dalam memberikan pembelajaran di kelas juga harus membedakan kebutuhan dari siswa tersebut. Jadi akan berbeda kebutuhannya. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Ini perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Bagian B yaitu tentang makna dari disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Jadi tugas kita sebagai pendidik, yaitu guru, menumbuhkan dorongan atau motivasi dari dalam diri siswa tersebut yang dikenal dengan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dian Gosen dan Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia.
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan virtuis yang universal. Nilai di bagian C, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal serta lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal ini juga terbentuk dari prinsip-prinsip etika yang meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, dan lurus hati. Selain itu berprinsip integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran juga masuk di dalamnya. Sehingga jika nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka harus diterapkan sesuai dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan serta kreatif. Nah, ini proyek nilai-nilai kebajikan dari mulai peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterusangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesatuan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian. Kalau dihafakan di banyak, ya. Jadi dibaca. Lanjut. Jadi ini adalah nilai kebajikan. Pada pembelajaran unit 2 yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara ketiga ini, perilaku manusia apa yang ada di dalam diri kita, ya, di antara yang 1, 2, dan yang ketiga. Dan jelas yang ketiga yang lebih baik. Refleksi diri. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jawabannya, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai diri sendiri. Berarti di antara yang ketiga poin ini tentunya yang nomor 3 yang harus kita tanamkan dalam diri yang guru. Bagian B, hukuman dan penghargaan. Ada kegiatan memantik
atau sebuah cerita. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kegiatan pematik ini, apakah Bapak Ibu semuanya setuju apa yang dilakukan seorang guru atau Pak Seno yang ada pada cerita ini? Setuju tidak, Pak Bu? Tidak. Tidak. Karunia. Pertanyaannya, ini ada pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ini? Setuju atau tidak dari tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Harus ada alasannya. Jadi Tadi siapa yang menjawab di situ, Bu Wina? Tidak setuju bagaimana? Mengapa? Misalkan Pak Seno seperti itu, bagaimana tidak setujunya? Nah, karena Pak ini mungkin kalau apa itu? Kalau perbuatan seperti itu mungkin akan membuat malu anaknya tersebut, juga akan menjadi trauma lagi intinya. Jadi rasa percaya dirinya juga akan berkurang. Nah, mungkin kayak gitu lah. Ya, dikemalukan di depan. Nah, seperti itu. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA ada sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Apakah bentuk hukuman, apakah konsekuensi tindakan Pak Seno tersebut yang dilakukan terhadap IPA? Siapa yang bisa menjawab antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman. Mengapa? karena siswa belum tahu apa yang mau dihukum atau gimana. Kalau konsekuensi, siswa sudah mengetahui atau kesepakatan bersama bahwa kalau melakukan seperti itu akan mendapat sanksi seperti itu. Ya, betul. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi kalau hukuman bisa tiba-tiba dilakukan oleh seorang guru dan bisa berupa fisik dan yang lainnya. Berbeda dengan konsekuensi harus ada kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi siswa tersebut sudah tahu apa yang akan dilakukan guru kalau misalkan siswa tersebut membuat kesalahan. Kita lanjutkan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Menurut dosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dari seorang ahli. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita sama-sama mengamati ketiga
penerapan disiplin yang sering diterapkan di sekolah, mungkin yang sering kita lakukan sebagai guru itu adalah sering menerapkan hukuman. Identitas gagal, identitas sukses. Jadi hukuman itu ada identitas gagal sebetulnya. Sedangkan identitas sukses itu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, pada hukuman misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu terjadi pada hukuman. Kalau di konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Pada restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau kita menerapkan sistem atau disiplin hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau pada restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti kalau kita menerapkan hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masih lanjut. Pada hukuman, perilaku pasif agresif itu meningkat. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata untuk hukuman. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada institusinya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, peraturan adalah kamu harus. Jadi ketika kita menerapkan hukuman, pasti kata-kata itu yang sering kita ucapkan terhadap murid, kamu harus. Pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini pada konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini pada restitusi. Dari pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Perbandingan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Masih dalam membandingkan hukuman Pak, itu negatif. Izin ke WC dulu. Silakan. Jadi lanjut sambil berjalan. Pada disiplin konsekuensi itu adalah netral. Kalau disiplin restitusi itu positif. Jadi perilaku yang positif. Contohnya di sini. Awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu. Ya seperti itu pada hukuman. Pada konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Pada restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Pada hukuman, model paksaan. Pada konsekuensi itu stimulus respon. Kalau restitusi, teori kontrol. Yang tadi paradigma baru dari stimulus respon itu teori kontrol. Selanjutnya mendorong menyalahkan diri pada hukuman. Pada konsekuensinya mendorong kepatuhan, restitusi mendorong disiplin positif. Terus pada hukuman konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan pada hukuman. Kalau pada konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya murid atau anak belajar menyelesaikan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan menguatkan
dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kalau konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, pada restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Masih dalam membandingkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri jika hukuman diterapkan oleh seorang guru. Konsekuensi kalau diterapkan pada disiplin konsekuensi, maka kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan, detention. Kalau yang diterapkan restitusi, mungkin anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai kalau diterapkannya hukuman. Konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Kalau restitusi dibuat oleh murid dan anak. Itu perbedaannya. Kalau hukuman dibuat oleh seorang guru sebelah pihak, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara murid dan anak. Tapi kalau restitusi juga sama, dibuat oleh murid dan kalau restitusi dibuat oleh murid atau anak, bisa kebutuhan anak. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Pada konsekuensi, membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Pada restitusi, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid ke anak. Lanjut. Kesimpulan. Berdasarkan bagan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Hanya itu yang membedakannya. Kalau kita menerapkan konsekuensi hanya untuk jangka waktu pendek. Nah, pada bagian C, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi yang lebih jelasnya tadi itu pemaparannya tentang restitusi. Di sini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif yang perlu kita sama-sama dan sama-sama kita pelajari di sekolah ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles Boson 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini dari pengertian restitusi.
Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari Kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ini maksud dari atau ciri-ciri restitusi. Pada pembelajaran topik 3 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Restitusi alangkah baiknya ada itu contoh konkret. Pokoknya nanti ada beberapa video. Ini masih panjang pembahasannya. Lanjutkan dengan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita tampil di bawah ini dan tuliskan dari kebaikan yang dituju dari peraturan yang tercantum di kronologi ini. Nah, kita amati ada tabel peraturan dan nilai kebalikan yang dituju. Yang pertama, peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Jadi nilai kebalikannya itu sudah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebalikannya itu apa? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebalikannya kalian menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, Kemanusiaan atau juga bisa menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, moral atau kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, budaya antri atau juga berempati menghormati orang lain juga bisa. Dilarang rokok, kesehatan. Masuk rokok tapi. Gunakan masker. Nilai kebalikan apa? Untuk kesehatan. Gunakan masker apa? Nah, pembelajaran berempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Salah ketik. Yang ketiga itu adalah kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Jadi 5 dari kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Berapa slide? Tidak, berapa slide? Berapa ini ya? Sedikit lagi. Lanjut dengan kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ada kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sering mudah dilihat dan dipahami oleh semua kelas. Terus yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir kebutuhan akan kesenangan, yaitu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Itu pembahasan dari 5 kebutuhan manusia. Selanjutnya pembelajaran 2.5 itu restitusi 5 positif kontrol yang sering kita terapkan terhadap peserta didik kita. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Jadi ini 5 positif kontrol yang sering dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid di dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Pasti seperti itu. Kalau guru memerlukan sistem, kalau guru sebagai penghukum. Terus kamu selalu saja salah. Jadi itu guru sebagai penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jika guru itu sebagai penghukum, berarti apa yang dilakukan oleh guru itu pasti betul, benar. Selanjutnya yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini dulu sebagai pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi akan ada tulisan tadi siswanya kalau guru membuat sebagai pembuat rasa
masalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kira-kira seperti itu kalau guru sebagai teman terhadap peserta didiknya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu contoh kalimatnya atau perkataan dari seorang guru. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Itu adalah dampak negatifnya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang jika guru itu sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ini mungkin posisi manajer adalah posisi yang paling tepat, yang paling baik untuk diterapkan di sekolah. Guru untuk memecahkan setiap permasalahan dengan seorang peserta didik. Selanjutnya itu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi kita dapat yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang ketiga, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Selanjutnya, ini bentuk dari segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi atau tahapan pada segitiga restitusi yang harus dilakukan bagi seorang guru dalam menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah dengan peserta didik. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya yang dikatakan yang disebut oleh seorang guru, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak atau ibu tidak terkait mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat seorang guru dalam memecahkan satu permasalahan terhadap peserta didiknya, yaitu melalui menstabilkan identitas. Selanjutnya, sisi selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini proses validasi tindakan yang salah dan kalimatnya seperti ini. Yang ketiga, itu proses menanyakan keyakinan. Kalau kalimatnya,
apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas atau keluarga yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ada 3 dalam proses untuk menyelesaikan masalah dengan peserta didik yang dilakukan oleh seorang guru jika menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat sebuah video untuk mencontohkan tahapan segitiga restitusi tersebut. Kurang lebih 10 menit. 90 menit. Lagi minum, lagi makan. Kok nggak ada minyak apa? Ini udah. Hanya rasanya bisa berkait video ya. Terakhir ini dari saya ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan menyimak sebuah video yang menjelaskan tentang segitiga restitusi dari struktur. Yang menarik restitusi dari hukuman artinya hukuman dan konsekuensinya udah pada apa kita jalan itu. Nah, ini ada KL restitusi.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan dari saya mengenai materi budaya positif yang akan diterapkan di sekolah ini, dari mulai paradigma baru, keyakinan kelas, disiplin positif, dan juga positif kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi yang mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, karena budaya positif ini merupakan terobosan baru untuk kita sebagai pendidik dalam mendidik anak-anak kita supaya lebih baik lagi. Tidak ada hukuman, tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, sehingga apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah ini dapat terwujud. Mungkin itu permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah-salah kata dari saya dalam menyampaikan materi pada hari ini. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kepala sekolah sekaligus untuk melakukan refleksi, Pak, refleksi sebentar melalui model 5P. 4P dari mulai peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Ya. Dan ditutup banyak pelawakan. Tepuk tangan dulu. Baiklah. Tadi kita telah mendengar penjelasan tentang budaya positif yang sangat luar biasa, sangat bermakna. Ada hal yang memang sebetulnya bukan yang baru ya, hanya namanya saja yang berubah dari dulu, apalagi dengan pendekatan keagamaan seperti halnya ini di garis bawahi tentang restitusi, segitiga restitusi ya, itu sangat luar biasa bagus ya. Jadi sebelum ditutup, kira-kira
ada yang bisa diungkapkan oleh Bapak dari Guru terkait dengan terutama dalam hal refleksi 5P ya, peristiwa ini, dari peristiwa kira-kira apa yang bisa disampaikan. Tenang, enjoy, diedit pas apa aja peristiwa hari ini maknanya naon gitu. Langsung kalah Bapak ilmu baru. Dari Bapak Guru. Dari Bapak Guru ada tidak? diwakili sama Nah, peristiwa hari ini peristiwa tentang presentasi ya, presentasi tentang budaya positif. Tidak hanya sekedar teori boleh tinggi bagus ya tentang hukuman, konstruksi dan restitusi, tapi hal yang lebih penting dari peristiwa ini justru implementasinya, jadi pelaksanaannya, terutama dari restitusi. Jadi kepada anak ketika anak berbuat salah jangan langsung memvonis, istilah kekinian menjudgment Pak Dek, memvonis goblok banget engkau. Jadi selidiki dulu pendekatan pemanusiaan. Diklaim dengan betul ya. Jadi kalau langsung disalahkan, kalau disalahkan langsung, udah sok kadang-kadang enggak jadi HP dan sebagainya. Bagus tadi kan nih contoh konkret, nggak perlu salah, itu langsung wah, mana itu cokokan, amak-amakan. Tapi oleh dunia, wajar lah. Hal seperti itu, Bapak juga akan seperti itu apabila ada titik bagusnya, ini bagus itu tidak sedianya itu peristiwa hari ini sangat bagus sekali. Yang kedua perasaan ini, jadi perasaan Bapak ini dengan materi pelajaran khususnya restitusi Pak Dek. Nah, kemudian happy tapi kemudian berduit mus tidak ada menciptakan perasaan sekarang sangat bahagia, ada ilmu yang sifatnya seperti hal yang baru gitu. Sebagai contoh perasaan sangat bergembira, bagus. Kayak itu pembelajaran. Nah, dalam hal pembelajaran tentunya hal yang terpenting tidak hanya pembelajaran yang sifatnya akademik yang tadi kita. Jadi hal yang lebih penting di samping akademik harus diintegrasi, disatukan dengan akhlak, hubungan dengan restitusi saya tadi itu tidak ya, pembelajaran tentang terkait gotong royong dikaitkan dengan masalah perilaku, kerjasama, jadi jangan egois. Yang penting di sini dikaitkan dengan perasaan, itu sudah ya, perasaan sebagai manusia, ulah sombong, ulah menghina diri sendiri, itu perasaan sangat menyentuh. Materi sekarang ini sangat menyentuh untuk kemanusiaan, khususnya tentang perilaku. Bahasa yang memakan attitude, kata bahasa Inggris walaupun mudah tentang restitusi, tentang hukuman dan restitusi, tapi bullshit, omong kosong. Kalau tidak diterapkan, ketika diterapkan, terutama yang tadi kan restitusi, gitu. Pinter lagi duluan aja, bingkainya itu namanya ilmiah restitusi. Padahal bahasa sederhana langsung pendekatan kemanusiaan. Satu, yang kedua, jangan pernah selalu menyalahkan anak. Yang ketiga, bijak sebagai orang bijak, bijaksana. Dibingkai dengan keilmiahan namanya segitiga restitusi. Subhanallah. Mudah-mudahan guru seperti itu. Amin. Tapi
kesulitan apa? Coba ya pelan-pelan. Pelaksanaan yang sulit dilakukan. Jadi sekaligus tidak bisa, tapi harus step by step. Lebih bijak lah. Kenapa aku mendaring apa? Oh, Itu ya bagus mainnya ya. Mudah-mudahan ada nanti ya ilmu-ilmu yang baru. Ya. Ke depan boleh seperti ini lagi. Cuma potongan itu jangan akan kurikulum. Anggap juga ini juga workshop betul, workshop pembelajaran ya. Memang kayak mulai workshop kayaknya pengen membuat kapan ya workshop ini. Kayaknya kalau ada membuat sudah ansor per 25.000 dibuat membuat dengannya workshop pembelajaran tentang apa, betul tidak? Nanti kita harus lebih indah lagi tempatnya, foto, divideokan, karena ini kurikulum, kurikulum sekarang itu adalah kurikulum ini. Nah, ingin diterangkan melalui ini, mudah-mudahan hari Sabtu kalau waktunya panjang, kurikulum merdeka yang saya dapatkan kemarin ingin dipresentasikan. Sedikit banyak kan materi itu udah kan, tinggal dibaca. Gambarnya di bawah. Karena bukan KTP ini belajar dulu, bukan KTP, tapi namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Lain KTP padahal KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalian baca pikirnya. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah yang membacakan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku sekaligus kepala sekolah yang beracara, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kita pakai itu di antos NT di kursus. Jadi mau apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bapak akan persilakan kepada ketua murid untuk memimpin doanya. Silakan. Siap duduk. Siap. Dengan sebelum belajar.
pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga apa yang didapat pada hari ini ilmunya diberikan keberkahan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan kepada kegiatan pembelajaran, apakah hari ini kelas 6 hadir semua? Ya. Siapa yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Sakit. Tidak apa-apa kalau sakit, mungkin kita doakan sama-sama supaya Majid bisa cepat sembuh lagi. Baik anak-anak, siap kalian belajar? Kalau siap, coba kita tepuk dulu terlebih dahulu. Tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1 berarti yes, tepuk 2. Oke, dan selanjutnya siap, bisa? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Terima kasih. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini sebelum kita lanjutkan belajar, kita biasakan terlebih dahulu untuk membuat suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin kalian belum mengetahuinya, tapi kalian di sini akan Bapak jelaskan kebiasaan atau disiplin positif yang akan kita biasakan setiap hari di kelas ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang tata tertib. Nah, kalau tata tertib kalian mungkin sudah mendengarnya istilah tata tertib. Ada tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu tata tertib? Angkatkan tangannya dan berdiri. Ada tidak? Ayo, jangan malu-malu. Ada tidak? Itu tata tertib. Apa tata tertib? Tata tertib itu adalah merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh kalian. Aturan yang dibuat sekolah yang harus dilaksanakan oleh kalian sebagai peserta di tata tertib itu ditempel di depan sekolah. Atau ada juga tata tertib yang dibuat dalam kelas, yang dibuat oleh guru untuk dipatuhi oleh kalian. Nah, tata tertib itu sudah ada. Dan Bapak harapkan pada kegiatan pembelajaran hari ini, selain kalian sudah mengetahui apa itu tata tertib, kita ganti menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau tata tertib sekolah masih tetap ada, tapi untuk tata tertib di kelas kita ganti menjadi suatu keyakinan kelas atau keyakinan kelas. Makanya tadi Bapak mempersiapkan karton di papan tulis ini. Kita buat suatu keyakinan kelas yang merupakan disiplin positif yang berdasarkan motivasi dari dalam diri kalian. Berbeda dengan tata tertib. Kalau tata tertib mungkin kalian kurang menyukainya, tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan dari diri kalian, keinginan kalian. Tujuannya untuk apa? Sama seperti tata tertib. Kalau tata tertib itu bertujuan untuk apa tata tertib? Ada yang bisa menjelaskan? Ada tidak? Ayo. Tata tertib. Nama tata tertib. Oh, Pak, supaya tertib. Betul, ya. Supaya aman. Supaya kita itu melaksanakan pembelajaran dengan disiplin. Aman, nyaman, sehingga pembelajaran pun bisa terlaksanakan. Nah, itu gambaran dari tata tertib. Nah, keyakinan kelas pun seperti itu. Tujuannya itu untuk menimbulkan disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah, tetapi berdasarkan dari diri kalian.
ya keinginan kalian yang kita sepakati dengan Bapak. Bisa dipahami? Misalkan kalau di tata tertib, misalkan kalian harus menghormati teman. Nah, kalau tata tertib seperti itu kata-katanya. Tapi untuk keyakinan kelas biasanya dengan kata yang positif, yang tidak memaksa. Kalau misalkan kalian harus menghormati teman, nah itu ada kata memaksa, kalian harus memaksa. Tapi kita rubah katanya, ya menjadi kata yang positif, yang menimbulkan kata motivasi yang timbul dari diri kalian, sehingga kalian ingin melakukannya berdasarkan kesadaran di diri dalam diri hati kalian. Bisa dipahami? Kalau keyakinan kelas contohnya seperti ini, misalkan hormatilah teman dan hargailah teman. Nah, mungkin seperti itu bahasa atau kata-katanya, ya. Jadi hormatilah dan hargailah teman. Berbeda dengan kalian harus menghormati dan menghargai teman. Berbeda kan ya? Itulah perbedaannya. Jadi untuk keyakinan kelas contoh yang lain seperti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kalian harus memperhatikan guru sedang menjelaskan, tapi perhatikanlah guru ketika menjelaskan pelajaran. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang tugas kalian dengan Bapak, kita akan membuat suatu keyakinan kelas, yaitu disiplin positif yang berdasarkan dari motivasi dalam diri kalian, ya, yang baik, yang bisa diterapkan sehingga bisa disepakati oleh kita semua di kelas 6 ini. Intinya hari ini kita membuat keyakinan kelas, ya. Jangan dulu keyakinan sekolah, keyakinan kelas saja. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Nah, nanti Bapak akan membagikan ini, tas ini satu orang satu, dan kalian tuliskan disiplin positif berupa keyakinan kelas yang dapat diterapkan di kelas kita ini sehingga nanti bisa disepakati oleh sama-sama. Keyakinan itu berupa apa? Terserah, yang jelas disiplin positif, yang positif bukan negatif, ya. Yang intinya kalian itu dengan sadar diri, kalian itu sudah tidak diperintah lagi, sudah tidak diingatkan lagi, sehingga kalian itu mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya pada keyakinan kelas ini. Paham? Contohnya apa? Pak, contoh adalah Pak, contohnya apa? Contohnya tadi, misalkan memakai seragam sesuai jadwal. Memakai seragam sesuai jadwal atau menggunakan seragam sesuai jadwal. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Begitu ya. Nah, sekarang nanti Bapak akan bagikan, kalian tuliskan satu keyakinan kelas atau disiplin positif di sini. Nanti oleh Bapak kalian ditunjuk untuk membacakannya masing-masing. Setelah itu tempel. Paham? Paham. Baik, coba bagikan sekarang. Warna-warni. Kalian tuliskan dengan rapi, tulisannya harus bagus supaya terbaca oleh temannya. Wah, benar. Bebas, pokoknya nama yang jelas, kata yang positif berupa keyakinan jelas yang bisa kalian tuliskan di sana untuk kita sepakati. Kalau misalkan
tidak sesuai berarti tidak disepakati. Kalau sesuai, kalau misalkan tadi buanglah sampah pada tempatnya, berarti itu bisa disepakati, ya. Terus misalkan hormatilah dan pergilah ke teman, itu bisa disepakati. Bapak akan berikan waktu 5 menit cukup? Nah, silakan untuk kalian isi. Dan agak jelas, harus jelas, tulisannya harus jelas, besar, jangan kecil, jangan terlalu besar. Ya, ayo. Tidak usah memakai nama, cukup kata-kata positifnya saja yang dengan kelas yang akan kita sepakati. Sudah? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Sudah semuanya? Kalau sudah, Bapak akan mempersilahkan kepada yang sudah untuk membacakannya di sana sambil berdiri. Nanti langsung tempel, ya. Langsung tempel. Siap? Atau misalkan supaya tidak kelihatan ini hasil siapa ya? Misalkan disiplin positifnya, atau kata ini siapa yang membuatnya. Jadi langsung saja ditempel, yang sudah langsung tempel. Ditempel di ini saja di warna hijaunya, urutan. Sok di warna hijau, sok tempel. Buka belah, bisa membukanya itu? Enggak. Kalau sudah tempel. Sok tempel, yang sudah tempel, satu persatu. Sok tempel. Oke, gagal. Sok tempel. Untuk video ya. Kalau kelas yo naik lanjut. Lanjut, siapa sok? Ayo sahawe ya, siapa saja yang sudah. Satu ke satu. Karena jauh kan. Jauh kan. Sudah sulit. Di bawah kan ada. Ayo siapa lagi? Ayo lanjut. Satu ke satu. Di bawahnya ada jauh. Jauh. Semakin jarak. Semuanya lagi.
sudah menuliskan satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas tentunya kata-kata yang positif yang bisa diterapkan di kelas ini dalam kegiatan pembelajaran setiap hari dalam kelas. Nah, dari beberapa kata-kata ini kita akan bacakan atau oleh kalian yang mewakili dan kita akan sepakati kata-kata atau keyakinan kelas yang mana yang akan kita sepakati bersama-sama yang akan diterapkan di kelas ini. Coba oleh siapa? Restu, cepat bacakan satu. Itu dibacakan. Yang pertama, Buanglah sampah pada tempatnya. buanglah sampah pada tempatnya. Terus, Memperhatikan guru sedang belajar. tuh. Membantu teman disiplin. Ya, Menghormati orang lain. Menghargai orang. yang pertama tadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah Sampah sampah pada tempatnya. Lanjut. memperhatikan guru sedang belajar. Memperhatikan guru sedang menjelaskan, artinya menjelaskan. Lanjut. Membantu teman disiplin. Membantu Teman disiplin. membantu teman, itu teman-teman sejarahnya. Lanjut. Menghargai orang. Menghargai teman. Lanjut. Ya, dah. Lanjut. Menghormati guru dan siswa. Menghormati Guru dan siswa. guru dan lanjut. Saling membantu sama lain. Membantu udah. Menyimpan sepatu di rak sepatu. Menyimpan Sepatu menyimpan sepatu di rak sepatu. di rak sepatu. Selanjutnya yang lain. Berteman dengan semua siswa. Berteman dengan semua. Terus Mengucapkan salam kepada dan luar kelas. mengucapkan salam ketika masuk dan keluar Kelas. masih banyak. Berapa lagi? Nah, ini. Sekarang lanjutkan. Itu duduk, lanjutkan. Itu gadis, membacakan. Bacakan saja.
bersih dan nyaman. Lanjut. Mengikuti kebersihan, mengikuti kebersihan tiket. Bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Lanjut. Datang tepat waktu ke sekolah. Lanjut. Mengikuti kegiatan upacara. Lanjut. Menghormati teman dan guru. Lanjut. Dan tiket sesuai jadwal. Masih ada? Memakai pakaian atau seragam sesuai jadwal. Sudah semua? Duduk, silakan duduk lagi. Nah, kalian sudah dapat mendengar keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kalian, yang sudah ditempel di sini dan sudah dibacakan. Nah, apakah keyakinan kelas ini bisa kita sepakati atau tidak? Bisa. Apalagi keyakinan kelas ini berdasarkan dari apa? Dari kalian, ya. Dari kalian. Dari keinginan kalian kita sepakati untuk dilaksanakan menjadi kebiasaan setiap hari sebelum belajar. Apa yang sudah kita sepakati pada keyakinan kelas ini. Siap? Siap. Terima kasih. Jadi poin-poinnya sudah Bapak tuliskan tadi, dari mulai kebersihan. Jadi kalian harus mau mengerjakan tiket sesuai jadwal dan membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Mau memperhatikan guru sedang menjelaskan. Terus kalian bisa menghargai dan membantu teman. Kalian juga bisa menghormati guru dan siswa. Nah, keyakinan kelas ini Bapak harapkan tidak ada paksaan, sehingga kalian berdasarkan motivasi di dalam diri kalian untuk mau melaksanakannya. Jadi bukan paksaan yang dibuat itu, tapi keinginan kalian. Ketika tadi ada menyimpan sepatu di rak sepatu, juga keinginan kalian. Sudah jelas apa yang sudah kita buat hari ini, yaitu dari kelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, berarti kalian siap untuk melaksanakannya. Sekarang kalau begitu mungkin untuk kegiatan kelas hanya itu saja. Kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini, yaitu untuk mata pelajaran apa hari ini jadwalnya? PAI. Baik, mungkin itu dari Bapak. Kalau kita sudah menyepakati kelas ini, Bapak akhiri dengan kata mohon maaf bila ada apa kata-kata Bapak yang salah. Mohon dimaafkan. Begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.